Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sukma Malia Kartika dengan nomor NIM 18821 50046. Saya di sini akan menyebutkan serta menjelaskan dari materi strategi promosi yang sudah saya pelajari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, promosi adalah perkenalan produk dalam rangka memajukan usaha, dagang, dan sebagainya. Ada 5 strategi promosi yang saya ketahui, yaitu yang pertama adalah periklanan atau advertising. Periklanan adalah suatu bentuk presentasi atau suatu cara penyajian gagasan tentang produk, baik ide, barang, dan jasa yang dibiayai oleh sponsor tertentu yang bersifat non-personal. Iklan ini merupakan bentuk promosi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan dan keuntungan suatu produk yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan pembelian. Media yang digunakan dalam periklanan antara lain adalah televisi, radio, tabloid, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Yang kedua adalah publisitas atau publicity. Publisitas adalah pendorongan permintaan secara non-pribadi untuk suatu produk, jasa, atau ide dengan menggunakan berita komersial di dalam media massa dan sponsor tidak dibebani sejumlah bayaran secara langsung. Publisitas mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kelebihan publisitas yaitu pertama, pembenaran. Ini dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dilakukan oleh pihak lain selain pemilik iklan. Yang kedua, pesan publisitas. Dimasukkan ke dalam berita atau artikel koran, tabloid, majalah, radio, televisi, dan lain-lain, maka halayak tidak memandangnya sebagai komunikasi promosi. Yang ketiga, publisitas memberi informasi lebih banyak daripada iklan. Yang keempat, kini publisitas biasanya merupakan bagian dari Departemen Humas Perusahaan. Dan kekurangan publisitas yaitu yang pertama, tidak dapat mengatur kapan publisitas itu akan disajikan dan bagaimana publisitas tersebut disajikan, karena tidak ada perjanjian yang menguntungkan bagi pihak penyaji. Dan yang kedua itu adalah penyajiannya tidak diulang-ulang seperti iklan. Media yang digunakan yaitu surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Adapun bentuk yang lebih luas dari publisitas yaitu adalah hubungan masyarakat. Dan yang ketiga adalah promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan itu merupakan bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan. Yang keempat adalah bauran promosi atau promotion mix. Promosi dagang adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan volume penjualan dengan pameran, periklanan, demonstrasi, dan usaha lain yang bersifat persuasif atau bersifat membujuk secara halus. Aktivitas komunikasi pemasaran meliputi 3 tujuan utama, yaitu yang ke-1 untuk menyebarkan informasi atau komunikasi informatif, yang kedua itu adalah mempengaruhi untuk melakukan pembelian atau menarik konsumen atau komunikasi persuasif, dan yang terakhir adalah mengingatkan halayak untuk melakukan pembelian ulang atau komunikasi mengingatkan kembali. Dengan adanya kegiatan promosi diharapkan produk yang dipasarkan dan perusahaannya dikenal, diperhatikan, diminati, disukai, dan dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah personal selling atau penjualan tatap muka. Personal selling adalah bertemunya penjual dan calon pembeli dengan bertatap muka untuk menginformasikan dan memberikan pemahaman dari sebuah produk atau brand yang ditawarkan supaya calon pembeli ini bersedia mencoba dan membelinya. Personal selling mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama itu membantu menciptakan komunikasi dengan konsumen, sehingga selain memasarkan produk, perusahaan bisa tahu masalah dan kebutuhan konsumen. Hal ini bisa mendukung pengembangan produk agar lebih sempurna lagi. Yang ketiga, melakukan promosi produk secara langsung, sehingga lebih kredibel karena konsumen bertemu langsung dengan staf pemasaran dan bebas dari perasaan was-was ditipu sales abal-abal.
Dan yang ketiga itu menjelaskan produk secara mendalam, karena biasanya janji tebu untuk presentasi produk sampai terjadi kesepakatan negosiasi bisa berlangsung 1 jam bahkan lebih, sehingga perusahaan bisa menjelaskan produknya dengan detail kepada konsumen potensial. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihan personal selling itu adalah menyampaikan informasi lengkap, menciptakan banyak pengaruh, menjalin komunikasi 2 arah, dan membangun hubungan dengan konsumen. Dan kekurangan personal selling itu adalah biayanya mahal, jumlah tenaganya yang besar, dan jangkauannya itu terbatas. Oke, saya rasa cukup dari saya, materi dari saya untuk menjelaskan apa saja strategi promosi. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.